Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai etika diskusi dan musyawarah dalam perspektif Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana etika kita ketika berdiskusi, bermusyawarah, namun dalam perspektif Islam. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian, ke macam-macam prinsip atau segala hal, kita harus mengetahui landasan teologis dari musyawarah itu apa. Landasan teologis dari musyawarah ada dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ini merupakan sebuah prinsip demokrasi dalam Islam. Nah, pesan moral yang disampaikan dalam ayat tersebut adalah di mana musyawarah bukan hanya agensi untuk menunjukkan argumen satu sama lain, tetapi sebagai bentuk ketaatan kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta. Selanjutnya kita masuk ke definisi. Definisi etika diskusi dalam Islam adalah perpaduan antara kecerdasan berpikir, kemuliaan akhlak, yang dimana musyawarah dipandang sebagai ibadah untuk mencari kebenaran bersama atau disebut dengan al-haq, yang dimana untuk kemaslahatan umat, bukan ajang memenangkan ego. Jadi etika diskusi ini tidak hanya untuk memenangkan ego seseorang, tetapi untuk kemaslahatan bersama kita, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui landasan dari etika diskusi, juga definisinya itu seperti apa, kita juga harus mengetahui pilar utama dari etika diskusi. Pilar utamanya adalah niat dan tujuan, di mana niat ini harus ikhlas. Ikhlas karena ingin mendapatkan ridho Allah, bukan untuk sebagai kita mendapatkan pengakuan dari manusia sehingga kita mendapatkan pujian, tetapi karena kita menginginkan ridho dari Allah, niatnya ikhlas. Nah, yang kedua, tujuan. Nah, tujuan ini harus berorientasi kebenaran. Dimana karena diskusi ini kan untuk menemukan kebenaran, al-haq, tidak untuk mementingkan ego, tidak memaksakan kehendak, karena kita harus mencari beberapa pendapat untuk menjadi satu pendapat yang bagus. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, aku tidak berdebat dengan seseorang kecuali aku berharap kebenaran muncul dari lisannya. Jadi, musyawarah dilakukan supaya kita bisa mendapatkan kebenaran dari lisan seseorang, sehingga pemikiran kita juga pemikiran orang lain bisa kita satukan untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Nah, selanjutnya adalah etika saat berbicara atau juga disebut dengan adabul kalam. Nah, dalam etika diskusi dalam musyawarah tentunya kita juga harus memiliki etika saat berbicara. Ketika kita berbicara, kita harus seperti apa? Yang pertama ada qaulan layyinan, yaitu kita harus berbicara dengan lembut, tidak dengan suara yang keras, tidak dengan dimana kita suara keras karena kita ingin memaksakan kehendak kita. Yang kedua adalah berbasis ilmu. Kita harus memberikan fakta, data yang nyata, tidak hanya memberikan asumsi-asumsi saja, tetapi harus dengan fakta, data dan data yang jelas. Yang ketiga adalah efisien. Kita tidak bertele-tele ketika berbicara. Kita harus langsung ke intinya apa supaya untuk pengefisienan waktu. Yang keempat adalah menghindari debat kusir. Debat kusir ini adalah dimana kita tidak sedang berbicara ini tidak menghentikan pembicaraan jika hanya memicu permusuhan tanpa solusi. Kita hanya memicu sebuah permusuhan tanpa memberikan sebuah solusi seperti itu. Setelah kita mengetahui etika berbicara saat diskusi, kita juga tentu harus mengetahui etika mendengarkan atau adabul istima'. Nah, dalam adabul istima' ini, yang pertama kita harus insat, menyimak dengan hikmat. Kita tidak memotong pembicaraan orang. Kita dengarkan dulu
pembicaraan orang itu seperti apa. Lalu kalau kita menyanggah, kita izin dulu. Nah, yang kedua adalah objektivitas, di mana menilai isi pembicaraan. Menilai isi pembicaraan itu kita fokus isinya saja, bukan pada siapa yang berbicara. Karena dia anak kecil, kita tidak mendengarkan, tapi kita lihat isi dari pembicaraan itu apa. Yang ketiga adalah berprasangka baik. Kita harus berhusnudzon kepada orang, apa yang berusaha orang katakan atau berusaha orang opinikan, kita harus terima. Kita harus berprasangka baik, tidak langsung mengkritik orang tersebut. Setelah kita mengetahui tadi landasan, definisi, etika saat berbicara, etika saat mendengar, kita juga tentunya dalam sebuah diskusi pasti ada yang namanya sebuah perbedaan. Nah, bagaimana sikap kita ketika menghadapi sebuah perbedaan tersebut? Yang pertama adalah tasamu atau toleransi, karena tentunya dalam sebuah diskusi pasti banyak kepala, di mana kepala-kepala tersebut memiliki pandangan yang berbeda. Kita harus mengetahui bahwa interpretasi atau perbedaan itu adalah hal yang manusiawi. Yang kedua adalah lapang dada. Kita mengakui kesalahan kita, kita mengakui kalau pandangan kita ini salah, tidak memaksakan kehendak. Dan yang terakhir adalah menjaga uhuwah. Kita, walaupun perbedaan-perbedaan ada, tetapi jangan sampai perbedaan-perbedaan itu memotong silaturahmi kita atau persaudaraan kita dengan orang tersebut. Karena pada dasarnya perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang harmonis. Justru sesuatu yang berbeda itu sesuatu yang indah, bukan? Setelah tadi kita mengetahui bagaimana sikap kita ketika ada perbedaan di antara kita, lalu selanjutnya adalah implementasi hasil dari musyawarah. Ada 3. Yang pertama ada komitmen, yang kedua tawakal, yang ketiga adalah kolegial. Yang pertama adalah komitmen al-amanah, di mana kita menjalankan hasil kesepakatan bersama dengan penuh tanggung jawab. Kita tanggung jawab semua hasil kita. Yang kedua adalah tawakal. Kita sudah memaksimalkan ikhtiar kita. Lalu selanjutnya adalah serahkan semuanya pada Allah. Kita serahkan semuanya. Yang ketiga adalah kolektif kolegial, di mana hasil musyawarah adalah milik bersama, bukan kemenangan satu orang, bukan kemenangan satu kelompok, tapi kemenangan milik kita bersama. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah etika diskusi adalah untuk mencari kebenaran, untuk kemaslahatan umat. Dengan kaulan layinan, berkata lemah lembut, juga kita menjaga persaudaraan, menjaga uhuwah kita, menjaga silaturahmi kita. Tentu saja diskusi akan berjalan dengan tenang, dengan damai. Karena dalam setiap diskusi pasti ada sebuah perbedaan, tetapi kita harus lapang dada, kita menerima semua hal itu, karena diskusi ini merupakan sebagai ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiran ungdur mangkola walatang dur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.